Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yanur Abdillah Setiadi di channel Yanur Abdillah. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik semua kan? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan tentunya tetap bersemangat dalam menjalani kegiatan atau aktivitas dimanapun kalian berada. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai pentingnya bersyukur. Di era modern ini, banyak bermunculan platform digital seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Utamanya menurut saya itu Instagram. Dengan munculnya Instagram, banyak sekali orang-orang hobi flexing di sana. Kalian tahu kan flexing? Ya itulah pamer. Sehingga muncul sifat yang sering disebut oleh anak sekarang sebagai insecure atau merasa dirinya kurang, minder gitulah gampangannya. Padahal insecure itu merupakan sifat yang seharusnya tidak dimiliki anak di zaman sekarang. Karena apa? Ketika kita memiliki sifat insecure, maka kita sulit untuk berkembang. Begini, ketika kita melihat seseorang yang memiliki nikmat di atas kita, nikmat itu bisa dari segi harta benda dan lain-lain ya. Maka itu menjadi ajang bagi kita untuk tidak kufur nikmat atau mengingkari nikmat yang kita miliki. Sebaliknya, jika kita melihat seorang yang nikmatnya itu di bawah kita, lah itu menjadi ajang bagi kita buat bersyukur terhadap nikmat yang kita miliki. Itu ya, saya tegaskan lagi, kalau kita lihat ada orang yang nikmatnya di atas kita, itu ajang bagi kita buat tidak kufur nikmat. Dan ketika kita melihat orang yang nikmatnya di bawah kita, itu ladang pahala bagi kita buat bersyukur terhadap nikmat yang kita miliki. Tidak di, karena kita diberikan kenikmatan lebih daripada seorang yang di bawah kita itu. Kata Tuhan, apabila kita bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah. Tapi ketika kita ingkar, itu merupakan sebuah adab yang pedih. Maka itu kembali ke kalian. Mau bersyukur atau mau kufur. Hal-hal di Instagram itu hal-hal yang tabu. Mereka bisa pencitraan dengan sebaik mungkin. Tapi kalian tidak bakal tahu backgroundnya seseorang ketika di Instagram. Instagram itu hanya permukaan, hanya kulit, dan kalian tidak tahu isinya. Mungkin di Instagram dia sering pamer-pamer kekayaan, endingnya mereka nipu temennya, nipu teman bisnisnya, dan itu yang sering terjadi, ya kan? Pamer kekayaan mobil mewah, ternyata setelah diberitakan 1 tahun, 2 tahun, ternyata dia nipu temennya, dan itu yang tidak baik. Lebih baik apa adanya lah. Bloko suto kalau kata orang Jawa, apa anane. Berbeda ketika kita itu membahas mengenai ilmu. Lah, kalau kita membahas mengenai ilmu, kita melihat orang yang lebih berilmu, yang tingkat keilmuannya lebih tinggi dari kita, maka itu bisa kita gunakan sebagai acuan agar kita semangat dalam menuntut ilmu. Dan apabila ada seseorang yang tingkat keilmuannya di bawah kita, itu bukan berarti kita harus malas-malas. Kita justru harus mengajak teman kita itu, saudara kita yang tingkat keilmuannya di bawah kita, agar semangat dalam menuntut ilmu. Jika masalah harta benda kita harus sering-sering melihat ke bawah, supaya kita bersyukur, dan ketika melihat
ilmu, itu kita harus pandai-pandai melihat orang yang di atas kita yang lebih berilmu supaya kita memiliki gairah atau semangat dalam menuntut ilmu. Oh iya, mengenai harta benda ini, saya memiliki kisah yang sangat unik. Jadi, suatu ketika ada seseorang yang datang ke Nasruddin Hoja. Dia itu membawa sekarung apel dan mereka tahu betul bahwa Nasruddin itu orang yang bijaksana. Jadi dia itu minta ke Nasruddin, "Hai Nasruddin, tolong bagikan apel ini." Dan Nasruddin langsung mengiyakannya. Setelah diiyakan, Nasruddin bilang, "Wahai para pemuda, apel ini akan saya bagikan dengan cara apa? Dengan pembagian seperti pembagian Tuhan atau pembagian manusia?" Lah, sang pemuda memilih bagilah apel itu dengan pembagian menurut cara Tuhan. Kemudian Nasruddin mengambil apel itu, apelnya diambil, terus sama Nasruddin, orang pertama dikasih setengah dari isi karung tadi. Orang kedua dikasih 10 butir apel. Orang ketiga dikasih sisanya. Tadi kan orang pertama dikasih setengah isi karung apel. Orang kedua dikasih 10 butir. Orang ketiga sisanya. Dan orang keempat nggak dibagi apel sama sekali. Terus empat pemuda itu marah. Akhirnya dia bilang, pembagian macam apa ini? Karena menurut mereka pembagian itu tuh nggak adil. Akhirnya Nasruddin bilang, begitulah Tuhan membagi nikmat kepada manusia. Kadang ada yang diberi banyak, kadang ada yang diberi cukup, kadang ada yang diberi sedikit, bahkan kadang ada yang tidak diberi sama sekali. Itu. Nasruddin kemudian melanjutkan perkataannya, berbeda jika kalian tadi memilih pembagian secara pembagian manusia. Mungkin saya akan membagi apel ini secara rata, semuanya sama. Lah, memang begitulah hakikatnya di dunia ini. Tuhan itu memberikan nikmat kepada manusia berbeda-beda, tidak sama, berbeda-beda dengan cara agar kita semua mampu untuk belajar, mampu untuk mengambil hikmah di balik semua yang Allah berikan kepada kita. Jadi, apakah kalian sudah bisa mengambil ibrah dari cerita yang saya sampaikan? Oke teman-teman semua, itu yang dapat saya sampaikan. Saya tekankan lagi kepada teman-teman semua untuk mengkesampingkan sikap insecure. Apabila ada seseorang yang nikmatnya dalam tanda kutip harta benda di atas kita, maka itu menjadi ajang bagi kita untuk tidak kufur terhadap nikmat yang kita miliki. Kemudian apabila ada seorang yang nikmatnya di bawah kita, itu tanda bagi kita agar senantiasa bersyukur. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.